Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farha Shibli, Koordinator Wilayah PKH Banten. Sahabat sosial, kami saat ini berada di pinggir Sungai Cisadane, irisan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama dengan teman-teman pendamping PKH Kabupaten Tangerang. Di Tangerang ini sangat luas, ada zona utara, zona selatan, dan zona barat. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, ada 3 koordinator kabupaten, dan 220 pendamping. Saya mendampingi teman-teman pendamping PKH Kabupaten Tangerang untuk bercerita bagaimana PKH di Kabupaten Tangerang. Di sebelah saya, kenalkan pendamping sosial dari zona selatan. Silakan. Iya, saya dari zona selatan, nama saya Marina Gulo, tepatnya dari Kecamatan Pasar Kemis. Sebelah kiri dari zona barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subni, saya dari zona barat, tepatnya di Kecamatan Cisau. Dan Ibu Irma, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Irma Nirmala. Saya adalah pendamping sosial PKH dari zona utara, tepatnya Kecamatan Sepatan Timur. Oke, terima kasih. Mungkin Sobat Sosial, kita ingin mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan teman-teman pendamping sosial di wilayahnya masing-masing. Semoga ini bisa menginspirasi Sobat Sosial di seluruh Indonesia. Silahkan, Irma dulu. Ya, Ibu, terima kasih Bu Korwil atas kesempatannya. Di sini kita sharing aja ya Bu. Saya mau menceritakan tentang pendampingan di PKH, KPM PKH di wilayah zona utara, terutama di kecamatan saya, Sepatan Timur. Jadi, zona utara itu seperti apa wilayahnya? Wilayah, oke. Kalau kita bicara secara apa namanya letak geografisnya itu wilayah utara itu karena kita dengan pantai ya Bu ya. Oke. Kita beririsan dengan pantai, jalur pantai yang dibelah juga oleh Sungai Cisadane ini yang bermuara di Kecamatan Teluk Naga yang ada di daerah utara sana. Mayoritas dari masyarakatnya itu adalah nelayan di laut atau nelayan tambak. Ya, empang-empang yang ada di sekitaran wilayah utara, dan juga ada petani. Kalau wilayah di Sepatan yang sekarang ini, Sepatan Timur, itu petani kebun sayur Bu. Kebun sayur dan juga ada sawah-sawah juga. Boleh tahu Bu Irma berapa tahun menjadi pendamping atau dari tahun berapa? Saya menjadi pendamping PKH itu dari tahun 2013. 2013. Ya. Oke. Awalnya saya ditugaskan di Kecamatan Teluk Naga. Per tahun 2021 saya di Kecamatan Sepatan Timur. Betul. Suka dukanya seperti apa? Suka dukanya tentu banyak sekali ya Bu ya. Kalau kita bicara dari awal dulu, ketika validasi awal tahun 2013 itu benar-benar tantangannya luar biasa karena kita membawa program baru PKH memperkenalkan ke masyarakat yang dulu sih Kabupaten Tangerang kuotanya masih sedikit ya Bu. Artinya jadi kita bagaimana caranya nih bawa program PKH bisa diterima di masyarakat luas, sementara sebagian besar dari masyarakat yang lain itu enggak nerima, ya kan saat itu. Jadi bagaimana kita memperkenalkan PKH itu seperti apa, mekanismenya bagaimana, siapa aja sih yang boleh terima, dari kalangan apa saja dan syaratnya seperti apa. Cara Ibu memperkenalkan ke masyarakat luas, termasuk ke pemerintahan seperti apa? Ya, waktu pertama kali tahun 2013 itu dulu kami tentunya kita berkoordinasi dengan pemerintahan setempat dulu Bu, kecamatan. Setelah itu kita ke desa-desa, roadshow keliling, kita memperkenalkan pendampingnya sekaligus kita memperkenalkan programnya. Setelah itu kita sebarkan surat undangan awal kepada KPM, difasilitasi oleh desa, dikumpulkan masyarakatnya,
Nah, disitulah kita sosialisasi. Oke. Apa itu PKH? Ini kita bawa program apa, seperti apa, bagaimana gitu. Jadi sudah berapa tahun menjadi pendamping PKH? Dari tahun 2013 sampai 2022 sekarang ini kurang lebih hampir 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun mungkin sudah ada keberhasilan, atau keberhasilan apa yang bisa diceritakan yang bisa menginspirasi SDM PKH sosial di seluruh Indonesia yang bisa dicontoh dari Bu Irma? Apa? Keberhasilan ya. Keberhasilan, kalau kita bicara tentang keberhasilan di PKH itu berarti ketika kita sudah bisa membuat masyarakat untuk bergeser dari zona kemiskinannya menjadi lebih baik kehidupannya, seperti Contoh itu. konkretnya seperti apa, Bu? Contoh konkretnya kalau yang saya sudah pernah lakukan yaitu dengan pembinaan kepada masyarakat yang memang punya potensi usaha. Nah, mungkin awalnya dia seperti contohnya saya memang punya KPM itu, dia punya usaha makanan, ya kan? Terus kalau kata saya ini berpotensi untuk bisa dikembangkan. Kenapa enggak saya bantu dia untuk ibu, makanan ibu nih kalau dikemas lebih baik kayaknya akan meningkatkan harga jual. Jadi peran ibu nih untuk meningkatkan taraf ekonomi KPM-nya itu seperti apa? Perannya sebagai pendamping. Yang sudah saya lakukan itu yaitu kepada KPM saya ini, Ibu Amsiah ini contohnya. Contohnya Ibu Amsiah. Ya, Usahanya apa? usahanya kan kebetulan dia makanan kering, Bu. Makanan kering. Jadi pendamping memasarkan atau membantu saja untuk supaya ini produk dia itu mengedukasi ya, apa namanya, supaya dikemas lebih baik. Terus membantu mencarikan gimana Bu cara pemasarannya supaya nggak cuma jualan di kampung aja, tapi bisa dikenal di mana-mana. Itu kebetulan juga dia itu, Ibu Amsiah itu saya kenalkan dengan kawan saya yang memang sudah punya usaha grosiran. Jadi dia bisa produksi lebih banyak. Yang terus akhirnya tadinya mungkin Bu Amsiah tuh kerjain cuman sendiri. Akhirnya sekarang dia sudah bisa ngajak teman-teman tetangganya yang sama-sama KPM sudah juga. punya karyawan. Ya, sudah. Oke. Pendamping KPM-nya berapa, Bu Irma? Saat ini di Sepatan Timur saya ada 704. 704 KPM. KPM. Luar biasa. Wow. 704 ya. Oke. Sebentar, saya bergeser dulu ya, Bu Irma. Silakan, Kang, ceritakan. Terima kasih Bu Korwil ya. Jadi sama awal mula saya menjadi KPM PKH itu 2013 dan kebetulan kecamatan yang saya dampingi itu Kecamatan Cisauk. Cisauk. Jadi Cisauk itu dari dulu di Cisauk aja. Sekarang sudah pindah sih sudah ke pindah ke Mekar Baru. Cuma karena emang lama di Cisauk dari tahun 2013 sampai 2018 itu saya cukup kenal ya untuk geografis maupun karakteristik masyarakatnya. Jadi Cisauk itu lumayan paradoks ya karena dia ada sebagian desa yang masuk ke urban karena berbatasan langsung dengan Serpong, BSD Serpong. Ada juga yang kampung banget gitu istilahnya, itu berbatasan dengan Parung Panjang Bogor. Cuma untuk konsentrasi sudah irisannya dengan Jawa Barat ya? Iya, masuk sudah Bogor. dengan Jawa Barat, provinsi Jawa Barat itu hanya kepotong kali aja seperti kepotong kita kali Cisadane ini ya? Bukan, dia lebih kecil malah, kali lebih kecil dibanding Sungai Cisadane, hanya kali aja, hanya nyeberang kali udah ke Bogor, ke Parung Panjang. Jadi konsentrasi masyarakat atau KPM yang saya dampingi itu kebanyakan di situ di pinggiran yang berbatasan dengan Parung. Itu Desa Mekarwangi. Potensi apa di KPM-nya? Ada potensi apa yang bisa jadi di Desa Mekarwangi karena konsentrasi KPM banyak di situ, itu saya lihat karena di pinggiran kali itu mirip dinas perairan dan banyak lahan tidur atau lahan kosong yang tidak digarap. Saya coba mengedukasi KPM itu untuk perbaikan ekonomi di bidang pertanian. Jadi kita coba fasilitasi, kita coba jembatani untuk coba berbicara dengan pemangku
kebijakan yang ada di sana. Misalnya pengairan itu ada menteri pengairannya. Menteri Pengairan. Siapa nama Menteri Pengairannya? Mang Iwan. Mang Pak Iwan. sih. Oke. Jadi dia ya yang menteri pengairan di situ, dan di situ sebenarnya maksudnya itu tanah pengairan. Jadi tanah tidak bertuan dan itu berpotensi untuk lahan digarap. tidur. Lahan tidur tersebut itu berpotensi untuk digarap di pertanian. Selain itu juga Terus saya KPM diajari bertani atau bagaimana? secara umum karena itu masyarakatnya itu agraris, dia Ya. sudah terbiasa untuk bertani. Sudah terbiasa Dan bertani. sayuran itu cukup mudah sebenarnya. Itu yang Betul. penting ada sumber air di situ. Iya. Kalau untuk sayuran ketika ada sumber air pokoknya tidak terlalu sulit, dan Oke. itu untuk waktu panennya juga tidak terlalu lama. Ya. Karena ya yang dikembangkan di sayuran itu biasanya kangkung, bayam, cesim, terus juga samho. Samho Oke. itu cesim Cina lah. Ces- di situ. Pakcoy. Jadi bukan cuma Pakcoy. HP ya yang Cina ya, Ya, cesim juga, ya, ada cesim Pak. Cina ya. Lebih dikenal pakcoy. Pakcoy. mungkin. Pakcoy, oke. Agak keputihan. Nah, itu dia untuk panennya itu nggak lama. Kangkung itu hanya 1 bulanan itu udah panen. Udah dari panen. menyebar itu. Oke. Jadi di situ saya coba edukasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat di situ. Yang awalnya itu dijual di setempat, di lingkungan setempat, saya coba edukasi untuk bisa dijual ke pasar sehingga produksinya bisa meningkat dan ada penghasilan untuk keluarga KPM tersebut. Luar biasa. Tuh. Berapa KPM Kang yang didampingi untuk Itu di Kampung Lebak Wangi itu 10 sampai 20 KPM-an lah Sudah yang 20 mulai KPM. untuk bertani di Oke, situ, karena sungai itu kan lumayan panjang ya sampai ke perbatasan Bogor, dan itu luas sebenarnya. Luas. Ada pokoknya berpotensi untuk Oke. penghasilan ekonomi. Jadi Mas. perannya Kang sebagai pendamping terhadap ibu-ibu KPM yang bercocok tanam sayuran ini apa di situ? Jadi saya Ikut coba menjualkan atau bagaimana? Ya, karena pertama mungkin saya memfasilitasi untuk pemangku kebijakan tadi dengan Izin ya? izin tadi untuk menggarap lahan tidur. Terus juga saya coba mengedukasi bahwa ini potensi nih, istilahnya dengan kita menggarap lahan tidur yang lebih luas, otomatis produksinya juga akan lebih Hasilnya luas lebih banyak. dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi KPM juga. Oke. Jadi terus juga kita coba dibawa ke pasar. Saya dulu juga pernah pengalaman di pasar ya Bu ya. Ya. Jadi waktu dulu sebelum jadi Pendamping. pendamping juga saya pernah jualan sayuran di pasar gitu. Oh, Jadi gitu. untuk mekanisme alur penjualan itu adalah pengalaman sedikit gitu. Luar biasa. Jadi emang udah pernah terjun di Baik, pasar baik. gitu, pasar tradisional lah gitu. Oke, ngomong-ngomong berapa KPM yang didampingi Kang? Untuk 2013 di desa itu ada sekitar 300. 300 di Cisauk. Di desa Mekarwangi Oh, aja desa untuk total Mekarwangi yang saya saja. dampingi itu 3 desa. Mekarwangi, Dangdang sama Suradita itu ada sekitar 400. 400. Ada inovasi lain nggak Kang selain tadi ini kan peningkatan taraf hidupnya tuh dengan memanfaatkan lahan tidur tadi ya. Kira-kira ke depan ada lagi nggak yang bisa digarap gitu nanti selain itu? Iya, sebenarnya Menyesuaikan. harapan ya, karena ke depan visi kita ke depan, harapan ke depan itu sebenarnya harapannya itu nanti terbentuk sebuah komunitas untuk peningkatan ekonomi, yaitu KUBE, kelompok usaha bersama. Jadi ketika keinginan kita lihat gitu, kita coba berdiskusi dengan KPM, kalau keinginan untuk maju itu ada, keinginan untuk berusaha itu ada. Biasanya KPM itu kasarnya kepentok di modal Bu, karena kan jangankan buat modal gitu, buat beli beras sehari-hari aja itu agak gini. Jadi kalau visi dan keinginan itu ada suatu program yang merata tentang kelompok usaha bersama. Iya. Oke Kang, terus kan tadi kalau kita bicara bercocok tanam, sayur-sayuran kan tentu ada bibit ya, ada bibit yang harus ketersediaan bibit gitu. Nah, Akang bibitnya ini dari mana? Bibit dari swadaya aja, karena kalau untuk Swadaya. bibit itu nggak mahal, dia yang kualitas premium aja itu sebungkus itu hanya 35.000. Oke, terjangkau ya? Terjangkau Dan kalau untuk hasilnya bibit. cukup baik. Hasilnya cukup lumayan gitu. Jadi di situ bisa diambil marginnya itu lumayan gede kalau untuk main di sayuran Wis, gitu. mantap. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Walaupun, kalau untuk ke taraf sejahtera mungkin butuh proses juga ya Bu ya. Oke, Jadi oke. ini setidaknya
untuk menambah kos atau biaya kebutuhan KPM yang saya dampingi. Oke. Akang kan mengikuti P2K2 sudah ya? Sudah dan sudah mempraktekkan juga. Sudah. Artinya pengelolaan ekonominya sudah diajarkan belum kepada kelompok tani ya? Ini kan KPM kelompok jadi, tani. Alhamdulillah ya, sejak 2018 akhir itu ada sebuah program dari Kemensos, dan sebelumnya juga kita alhamdulillah sudah mengikuti diklat P2K2. Jadi di situ ada di P2K2 itu ada intensitas pertemuan kita dengan KPM. Jadi di situ kita sudah bisa diberikan ya materi menularkan pengelolaan ide, ekonomi. coba memberikan pemahaman. Jadi alhamdulillah itu untuk baik modul kesejahteraan sosial, modul ekonomi, modul segala macam gitu. Di situ sudah ada kepikiran nggak? Kan ini meningkatkan taraf hidup ya. Ketika si KPM ini nanti sudah mendekati sejahtera, kemudian diedukasi untuk graduasi misalnya, ada nggak planning ke sana? Ada, tentu ada. Karena emang goalnya dari program KPM tersendiri kan pertama itu dia memberikan bantuan berupa tunai untuk memperingan kehidupan, dan goal yang salah satunya itu untuk merubah dari KPM, kalau dulu mohon maaf ya Ibu ya, dulu namanya masih RTSM, rumah tangga sangat miskin gitu, menjadi sejahtera tentu. Ya, jadi merubah mindset ya, merubah mindset KPM yang sebelumnya dia penerima, dicoba untuk keluar dari kemiskinan. Oke, terima kasih. Saya bergeser ke Bu Marina. Oke, Bu Marina, boleh bercerita sedikit pengalaman bagaimana pendampingan di wilayahnya Bu Marina atau Teh Marina selama menjadi pendamping sosial PKH. Semoga ini menginspirasi sobat sosial di seluruh Indonesia. Silakan Teh Marina. Iya, saya di PKH sama ya seperti Teh Irma sama Bang Sukni dari tahun 2013 pun sama pernah menjadi pendamping di lebih dari satu tempat. Pertama saya di Kecamatan Kosambi awalnya, dan yang sekarang di Kecamatan Pasar Kemis. Jadi sudah dua daerah ya, sudah daerah. Artinya pengalamannya sudah cukup baik. Pengalaman apa yang bisa diceritakan dalam pendampingan KPM sehingga KPM misalnya berhasil memperoleh apa, meningkatkan taraf hidup apa? Silahkan diceritakan. Kebetulan dua wilayah yang saya damping itu dua-duanya ya sama seperti Bang Sukni ya, di Cisauk, dua-duanya daerah urban. Daerah urban, cuma ya itu tadi di tengah kehidupan yang dekat sekali dengan kota, tapi tingkat kesadarannya masih kurang. Ya misalnya waktu di Kosambi, walau itu posisinya dekat dengan kota Tangerang dan dekat dengan Jakarta, cuma tingkat pendidikannya tuh masih kurang. Tingkat kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan pun masih kurang. Tapi ya karena kita PKH datang itu membawa misi, ya alhamdulillah berubah. Berubah. Tingkat kelulusannya kan harusnya 12 tahun ya. Padahal dekat dengan bandara, banyak juga di situ kayak pabrik atau apa. Cuma rata-rata pendidikannya waktu saya datang ke sana lulus SD. Menikah di usia SMP. Akhirnya tingkat produktivitasnya tuh kurang. Tapi kita rubah lah dengan adanya PKH, dan karena memang PKH juga bantuan bersyarat ya. Akhirnya tingkat pendidikan pun meningkat dan tingkat produktivitas mereka untuk masa depannya pun ada bekalnya. Karena ingin mendapat bantuan, jadi mereka mau gitu ya. Iya, harus. Kita harus memotivasi. Jadi peran pendamping memotivasi tadi. Mungkin seolah-olah dipaksakan, tapi itu kan untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Itu satu. Ya kedua, ya dengan adanya P2K2, pertemuan kelompok yang memang kita rutin jalankan dulu ya. Sebelum ada Covid itu kita sangat rutin menjalankan itu. Sebelum ada P2K2 pun kita rutin menjalankan pertemuan kelompok. Dengan adanya P2K2 lebih bagus, lebih terarah. Lebih terarah mengenai pola pengasuhan anak. Itu yang penting ya, sama yang tadi ekonomi. Tuh cara masyarakat mengatur keuangannya yang simpel. Ada nggak Teh Marina mengedukasi
salah satu KPM misalnya untuk mencapai keberhasilan meningkatkan taraf hidup tuh contohnya apa? Misalkan KPM-nya tadi kalau ini kan di ini pertanian, kalau Bu Irma di perdagangan misalnya, kalau Bu Irma Marina sendiri ada? Iya, karena di kita juga banyak ya lahan pertanian, cuma mereka ya cuma selepas jadi buruh aja ya. Cuma saya juga tidak konsen di sana, tapi lebih ke pola pengaturan keuangannya mereka. Untuk beberapa orang yang mau mandiri akhirnya kan mau membuka usaha sendiri. Ada banyak warung kecil-kecilan, banyak. Contoh KPM-nya. Iya, contoh KPM apa yang dari salah satu KPM yang sudah dientaskan oleh Bu Marina? Ya. Ada KPM saya tuh namanya Pompi. Dia dia maksudnya kita juga senang ya kalau punya KPM itu semangat bercerita, saya mau ini Bu, oh iya jalankan, kita dukung, kita support. Dia awalnya dagang kecil-kecilan aja, entah jualan gorengan, entah apa, sampai akhirnya sekarang dia punya warung. Sudah punya warung dari sudah graduasi malah sekarang. Sudah graduasi sekarang. Akhirnya dia sendiri yang milih mundur. Dia sendiri yang milih mundur, walaupun waktu itu saya pun, ibu kan masih punya tanggungan, enggak apa-apa. Karena di setiap P2K2 kita juga ya mengedukasi lah mereka ya, biar saling berbagi. Harus merasa bersyukur dengan kemampuan yang ada sekarang. Dan akhirnya pun itu dirasakan. Dia memilih mundur sendiri dengan alasan sudah mampu. Di satu sisi sudah mampu, kedua masih banyak. Ternyata ya benar yang kata saya bilang ke mereka ya, kita jangan lihat ke atas tapi kita lihat ke bawah. Dan dia merasa bersyukur karena masih banyak warga di sekitarnya yang berhak dapat. Berapa yang sudah digraduasi yang berhasil seperti tadi itu KPM-nya? Sebelumnya. Ya, dampingannya Marina. Terakhir di Pasar Kemis ada. Di Kosambi sih yang banyak. Ya, silakan berapa kira-kira? Ada yang Pompi, ada 10 mah lebih sih. 10 sudah. Jadi mereka rata-rata berhasil karena memang sudah didampingi ya. Sudah didampingi. Bukan graduasi karena memang dia sudah sejahtera sebelumnya. Belum, bukan. Enggak. Bukan. Oke. Kadang orang pun sudah sejahtera tapi tanpa kesadaran pun nggak akan mau graduasi. Iya. Jadi memang peran pendamping di situ benar-benar diterapkan ya untuk proses pendampingan dan edukasi bahwa ini loh Bu, dapat Ibu punya potensi, yuk kita gali potensinya. Pun kita tidak memaksakan mereka, hanya menimbulkan kesadaran-kesadaran itu biar tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Baik. Berapa dampingan? Sekarang di Pasar Kemis 386, dulu di Kosambi terakhir 420. 420, luar biasa. Ya, Sobat Sosial, di Kabupaten Tangerang ini memang rata-rata urban ya, sangat miris. Kita berada di gedung-gedung bertingkat, tetapi di belakang gedung itu masyarakat miskinnya luar biasa. Di sini juga dikenal ada Cina Benteng, yang mungkin itu tidak asing sebetulnya di Cina Benteng. Makanya nama KPM-nya rata-rata di sini kita nama-nama Chinese ya. Ada. Tapi kalau kita lihat kondisi real di lapangan, mereka sangat miris. Padahal posisinya ini kan mall-mall yang dekat kita ini, mall Sumarekon, nggak apa-apa ya, apartemen gitu. Tapi di belakang gedung itu, bandara di belakang gedung-gedung itu adalah penerima manfaat gitu. Oh ya, teman-teman pendamping, saya bercerita sedikit karena saya jujur, saya sendiri berlatar belakang dari pendamping PKH. Saya pendamping PKH di 2009 sampai dengan di 2017. Setelah itu kami mengikuti seleksi menjadi koordinator kabupaten. Kemudian kami juga pernah bergeser dari kabupaten ke kota. Setelah itu kami mengikuti asesmen menjadi koordinator wilayah. Dan artinya semua ada prosesnya, semua pasti ada pengalaman. Nah, sedikit saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa diadop oleh teman-teman pendamping di sini. Saya misal jadi koordinator kabupaten kota. Saya biasanya mengintip ya. Kalau saya bilang sih ngintip gitu, ngintip sedikit-sedikit dengan
dengan OPD yang memang ada keterkaitan gitu, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi gitu, Disperindaggop misalnya. Saat itu saya tanyakan ke rekan-rekan memang yang ada di dinas tersebut, ada program apa sih gitu, ada program apa sih yang bisa kita merger, yang bisa kita unduh. Kami hanya ada pelatihan misalnya. Pelatihannya pelatihan apa? Pelatihan pengemasan atau pelatihan bisnis online gitu, atau ada bantuan gitu. Kalau ada bantuan atau apapun itu, saya biasanya meminta porsi untuk KPM saya gitu. Boleh dong, saya sisipkan, kami siapkan ini KPM saya yang berpotensi. Dan alhamdulillah semuanya berhasil dengan baik. Misalkan saya memfasilitasi KPM saya yang jualan bakso tusuk, bakso cilok itu atau gorengan, dengan mendapatkan bantuan gerobak dorong, gerobak motor, atau dia mendapatkan fasilitas dalam bentuk pelatihan gitu. Nah, dan itu sudah pernah kami lakukan. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran, tingkat kesehatan, biasanya kan KPM kita kalau depan rumahnya itu sudah keramik ya, sudah sepertinya bagus, tapi di belakangnya tidak punya tidak punya tempat pembuangan air misalnya, tidak punya toilet. Nah, ini kita juga butuh edukasi untuk kesadaran, tapi tidak hanya sampai di situ. Kami biasanya, saya dulu memfasilitasi apakah dari CSR, mungkin teman-teman bisa kan berhubungan dengan pihak-pihak luar yang bisa membantu. Karena kini di Tangerang ini kan urban ya, banyak pengusaha-pengusaha juga ya, tidak melulu pendampingan itu hanya bisnis proses saja gitu, tapi bagaimana caranya meningkatkan KPM tadi menjadi yang lebih berdaya guna gitu. Meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri bahwa ya kami tuh harus berubah, harus keluar dari zona kemiskinan gitu. Nah, mungkin bisa ini untuk Kang Supni tadi kan kangkung, bayam ya, kan bisa juga tuh nanti, kan itu baru sampai dengan tingkat pasar gitu, di tingkat pasar tradisional. Nah, bagaimana caranya kangkung dan bayam ini supaya bisa masuk supermarket gitu kan? Mungkin kan pengemasannya beda ya, ikatannya beda gitu, terus cara sortirnya. Nah, silahkan Kang Supni nanti bisa cari celah gitu untuk berkoordinasi baik dengan CSR atau masuk ke pengusaha supermarket gitu, nggak apa-apa gitu teman. Ini kan namanya menjembatani ya, memfasilitasi supaya ini loh produk KPM nih gitu, toh hasilnya juga sama gitu, rasanya sama gitu ya. Mungkin seperti itu kalau untuk ini. Jadi ada cara pengemasan gitu, ada cara pengemasan yang lebih baik. Sama seperti dulu saya lakukan juga di Kota Serang itu ada namanya Dapros ya, Dapros seperti kembang goyang. Mereka jualnya hanya begitu saja gitu. Saya melihat bagaimana ini caranya. Orang mungkin kalau digeletakin begini aja agak geli juga gitu. Akhirnya saya dengan Dinas Perdagangan, saya minta diedukasi dengan pelatihan cara pengemasan yang lebih baik, yang menarik gitu kan. Akhirnya mereka diberikan pelatihan untuk cara pengemasan yang lebih baik, dan itu sangat menarik gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah pasarnya sudah cukup baik gitu. Nah, untuk Bu Irma sendiri mungkin karena tadi ceritanya kue kering ya, kue kering. Makanan kering. Bisa juga diadop seperti tadi, dicari cara gitu untuk masuk ke Dinas Perdagangan atau ke dinas lainnya. Oke, teman-teman, sobat sosial, ini pendamping sosial PKH Kabupaten Tangerang, keren-keren semuanya, semua punya pengalaman. Semoga dapat menginspirasi kita semua, semoga dapat mengentaskan kemiskinan, PKH lebih baik lagi. Ya, sahabat sosial, kita akhiri bincang kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan
ucapan salam PKH. Sip, santun, integritas, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.